Pernah merasa dikejar-kejar deadline? Dikejar tagihan yang tak kunjung lunas? Kita sudah kerja banting tulang dari subuh sampai malam, bahkan sampai lupa waktu bersama keluarga. Tapi kok perasaan kita masih saja gundah gulana? Harta sudah ada, rumah sudah mewah, mobil sudah kinclong. Tapi tiap malam mata sulit terpejam, hati terasa berat, dan selalu was-was. Kenapa bisa begitu? Jamaah sekalian, jangan-jangan ada yang salah dengan bahan bakar utama yang kita masukkan ke dalam hidup, yaitu rezeki. Mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah jalan yang kita tempuh untuk mendapatkan harta itu benar-benar murni dan sesuai tuntunan syariat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, saudaraku seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita luangkan waktu sebentar, duduk santai sejenak di majelis virtual ini untuk membahas sesuatu yang sangat mendasar dalam hidup kita, ketenangan hati. Kita sering keliru menyangka bahwa ketenangan itu datang dari jumlah saldo di bank yang besar, dari banyaknya aset properti yang kita miliki, atau dari posisi jabatan yang tinggi dan dihormati banyak orang. Padahal Allah sudah berjanji, ketenangan hakiki itu adalah hadiah eksklusif bagi hati yang benar-benar berpegang teguh pada jalannya, termasuk dalam mencari nafkah. Inilah esensi kenapa rezeki halal bukan sekadar kewajiban agama yang memberatkan, tapi kebutuhan jiwa kita yang paling mendasar untuk bisa merasakan kedamaian sejati. Seringkali, godaan dunia begitu kuat. Kita melihat orang lain sukses instan, menggunakan jalan pintas yang tidak diridhoi Allah. Mungkin ada yang curang dalam bisnis, mengambil hak orang lain, atau menempuh jalan riba yang jelas-jelas dilarang. Saat melihat mereka seolah hidup enak, kadang terbersit di hati kita rasa iri, dan setan pun membisikkan, "Ayo, kamu juga bisa cepat kaya seperti mereka. Tinggalkan saja prinsip halalmu sebentar." Disinilah iman kita diuji. Rezeki haram memang bisa membuat kita kaya dalam sekejap mata, memberikan kepuasan duniawi yang fana. Tapi ingatlah, kekayaan itu tidak akan pernah membawa kita pada ketenangan yang abadi. Ia hanya seperti air laut, semakin kita minum, semakin haus kita rasakan. Apa bedanya rezeki halal dengan rezeki yang tercampur syubhat atau bahkan haram? Rezeki halal adalah karunia yang didapatkan dengan cara yang bersih, jujur, tanpa menzolimi orang lain, dan sesuai syariat Islam. Ketika rezeki ini masuk ke dalam perut kita, ia tidak hanya menjadi energi bagi raga, tapi juga menjadi nutrisi bagi ruh dan hati. Efeknya luar biasa. Sholat kita menjadi lebih khusyuk, ibadah menjadi ringan, dan kita lebih mudah untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya, rezeki haram itu ibarat virus yang merusak pondasi keimanan. Ia mengeraskan hati, mempersulit kita untuk menerima nasihat kebenaran. Bahkan yang paling menakutkan, ia menjadi penghalang terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, bayangkan sebuah rumah. Jika pondasinya kuat, meskipun diterpa badai, ia akan tetap berdiri kokoh. Rezeki halal adalah pondasi kehidupan yang kuat. Ia menciptakan rasa aman dan tentram, karena kita yakin bahwa apa yang kita miliki adalah berkah langsung dari Sang Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan ada tuntutan di hari akhir nanti atas cara mendapatkannya. Ketika kita tidur, kita tidak perlu khawatir akan kejaran utang riba yang mencekik, atau takut ada orang yang datang menagih hak yang kita ambil secara zalim. Inilah yang disebut keberkahan, sebuah kualitas dalam rezeki yang tidak tergantung pada kuantitasnya, melainkan pada ridhonya. Lalu, bagaimana cara kita memastikan bahwa rezeki yang kita dapatkan benar-benar halal dan membawa ketenangan? Kuncinya ada pada istiqomah, keteguhan, dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Setiap kali kita dihadapkan pada pilihan, tanyakan pada hati nurani kita, apakah cara ini membuat Allah senang? Apakah ada hak orang lain yang terlanggar? Jika ada sedikit saja keraguan, syubhat, segera tinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk meninggalkan apa yang meragukan, menuju apa yang tidak meragukan. Ini adalah filter pertama dan terpenting dalam memilah sumber penghasilan kita sehari-hari. Seringkali, orang yang mencari kekayaan instan lupa bahwa rezeki itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah sebelum kita dilahirkan ke dunia. Tugas kita bukan mencurangi takdir atau mengambil jatah orang lain, melainkan berikhtiar semaksimal mungkin dengan cara yang benar, kemudian bertawakal penuh kepadanya. Ketika kita fokus pada proses yang halal, kita membebaskan diri dari stres dan kecemasan hasil. Kita tahu bahwa seberapapun hasilnya, itu adalah yang terbaik dan yang paling berkah untuk kita saat ini. Ketenangan muncul saat kita menyerahkan urusan hasil sepenuhnya kepada Allah.
Ada sebuah kisah inspiratif tentang seorang pedagang yang jujur. Meskipun keuntungannya tidak sebesar pedagang curang di sebelahnya, hidupnya damai, anak-anaknya soleh, dan rumah tangganya penuh kasih sayang. Suatu hari, pedagang curang itu ditangkap karena kasus penipuan, hartanya disita, dan keluarganya hancur. Ini adalah bukti nyata, rezeki haram itu membawa istidraj, kenikmatan yang perlahan menarik menuju kehancuran. Sedangkan rezeki halal membawa barokah, pertumbuhan dan kebaikan yang terus-menerus walau sedikit. Pilihlah keberkahan, sahabat beriman, daripada kenikmatan sesaat yang menyesatkan. Namun, mencari rezeki halal ini juga butuh kesabaran ekstra. Saat persaingan bisnis ketat, atau saat gaji terasa pas-pasan, godaan untuk memutar otak dengan cara yang tidak benar sangat besar. Disinilah pentingnya doa dan qanaah, merasa cukup. Rezeki yang cukup dan halal jauh lebih mulia dan menenangkan daripada harta melimpah tapi didapatkan dari memakan hak anak yatim, melakukan korupsi, atau mempraktikkan riba. Ingatlah bahwa sedikit yang halal itu akan dihisap dengan ringan, sementara banyak yang haram akan menjadi beban berat di hari perhitungan kelak. Mari kita evaluasi lagi pekerjaan kita saat ini. Apakah kita sudah menunaikan amanah dengan baik? Apakah kita sudah memberikan hak-hak karyawan kita dengan adil? Apakah kita sudah membayar pajak dengan jujur? Rezeki halal tidak hanya tentang sumbernya, tapi juga tentang prosesnya. Transparansi, integritas, dan profesionalisme adalah bagian tak terpisahkan dari mencari rezeki yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita lalai dalam prosesnya, meskipun sumbernya terlihat halal, keberkahannya bisa hilang, dan hati kita akan kembali diselimuti kegelisahan yang sama. Mengapa kita harus mati-matian mengejar ketenangan melalui rezeki halal? Karena ketenangan hati adalah modal terbesar untuk beribadah dan mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk beribadah, sementara pikiran kita dipenuhi rasa bersalah, was-was, dan takut hartanya akan diambil kembali oleh Allah sebagai hukuman atas cara mendapatkannya? Hati yang tenang adalah ladang subur bagi amal soleh, dan rezeki yang bersih adalah pupuk terbaik untuk menumbuhkan ketenangan tersebut. Saudaraku, coba renungkan firman Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd 82. Mengingat Allah dalam konteks rezeki berarti selalu memastikan bahwa setiap suapan yang masuk ke mulut kita, setiap pakaian yang menempel di tubuh, dan setiap atap yang menaungi kita, berasal dari tangan yang suci, dari usaha yang halal, dan dari niat yang lurus, hanya mengharap ridhonya. Ini adalah praktik zikir yang paling praktis dalam kehidupan sehari-hari kita. Satu hal yang sering dilupakan, rezeki halal ini juga sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab kita kepada keluarga. Ketika kita membawa pulang rezeki yang bersih, kita melindungi anak-anak kita dari bahaya makanan haram yang dapat mempengaruhi perilaku, akhlak, dan kecenderungan spiritual mereka. Ayah dan ibu, mari kita tanamkan prinsip ini kuat-kuat. Lebih baik anak kita makan makanan sederhana dari usaha yang jujur, daripada menikmati kemewahan dari harta yang diragukan kebersihannya. Ini adalah investasi terbaik untuk masa depan akhirat mereka. Ketidaktenangan yang sering kita rasakan, kegelisahan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, atau konflik rumah tangga yang terus-menerus terjadi, bisa jadi adalah sinyal dari Allah bahwa ada kebocoran dalam sumber rezeki kita. Allah ingin kita kembali dan memperbaiki diri. Jangan anggap enteng sinyal-sinyal ini. Ia adalah bentuk kasih sayang Allah yang menginginkan kita kembali ke jalur yang aman dan menenangkan sebelum terlambat dan kita terlanjur jauh terjerumus dalam kubangan maksiat. Bagaimana jika saat ini kita merasa sudah terlanjur basah dengan rezeki yang syubhat? Jangan putus asa, pintu taubat selalu terbuka lebar. Yang perlu kita lakukan adalah segera beristighfar, menyesali perbuatan, dan bertekad kuat untuk meninggalkan sumber penghasilan yang meragukan itu. Jika ada hak orang lain, segera kembalikan. Jika itu harta yang didapat dari riba, segera bersihkan dan infakkan ke jalan yang benar, bukan sebagai sedekah, tapi sebagai upaya pembersihan harta. Mulailah lagi dari nol, dengan modal keberanian dan kejujuran. Proses beralih dari rezeki yang syubhat ke rezeki yang murni halal mungkin terasa berat pada awalnya. Penghasilan mungkin berkurang, gaya hidup harus disederhanakan. Tapi percayalah, pengorbanan ini adalah jalan menuju kemuliaan. Allah akan mengganti apa yang kita tinggalkan karena takut kepadanya dengan yang jauh lebih baik. Tidak hanya dalam jumlah, tapi terutama dalam keberkahan dan ketenangan jiwa yang tak ternilai harganya.
Ini adalah janji Allah yang pasti terwujud bagi hambanya yang bertakwa. Mari kita praktekkan gaya hidup qanaah, yaitu menerima dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan saat ini selama ia didapat dengan cara yang halal. Orang yang qanaah adalah orang terkaya di dunia karena ia tidak pernah merasa kurang. Ia tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain yang hartanya lebih banyak karena ia sudah memiliki ketenangan yang merupakan harta paling mahal. Ketenangan ini membebaskan kita dari perlombaan dunia yang tak ada habisnya. Ingatlah selalu perkataan bijak, rezeki itu ada dua jenis, rezeki yang mengejar kita dan rezeki yang harus kita kejar. Rezeki yang mengejar kita adalah rezeki yang sudah Allah takdirkan, dan ia akan datang tanpa kita harus berbuat curang. Sedangkan rezeki yang harus kita kejar adalah rezeki yang menuntut ikhtiar halal. Fokuslah pada ikhtiar halal ini, dan biarkan Allah mengurus sisanya, karena Dia adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Untuk mencapai level ketenangan ini, kita harus senantiasa memperbaiki hubungan vertikal kita dengan Allah. Perbanyak sholat duha sebagai pembuka pintu rezeki, jangan pernah tinggalkan sholat wajib, dan perbanyak sedekah sebagai pembersih harta. Dengan menjaga hablum minallah, hubungan dengan Allah ini tetap kuat, Allah akan memastikan rezeki halal kita lancar, dan keberkahannya akan terasa di setiap sudut kehidupan kita, insya Allah. Jadi, sahabat beriman, marilah kita teguhkan niat. Mulai hari ini dan seterusnya, kita hanya akan memburu rezeki yang murni halal. Biarlah jumlahnya sedikit di mata manusia, asalkan ia mendatangkan ketenangan di hati dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya, tujuan kita hidup bukan hanya kaya di dunia, tetapi juga kaya di akhirat. Dan ketenangan adalah jembatan menuju kekayaan abadi itu. Rezeki halal adalah investasi paling menjanjikan. Saudaraku sekalian, setelah mendengar tausiah singkat ini, saya berharap kita semua mendapat taufik dan hidayah untuk selalu menjaga kemurnian rezeki kita. Jika ada hikmah yang menyentuh hati, silahkan bagikan video ini agar lebih banyak lagi umat yang tercerahkan dan kembali pada jalan rezeki yang diridhoi Allah. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, ceritakan pengalamanmu atau ajukan pertanyaan. Mari kita diskusi santai tapi mendalam. Akhir kata, mari kita saling mendoakan. Semoga kita dan keluarga senantiasa dilimpahi rezeki halal yang barokah dan ketenangan jiwa yang hakiki. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.